Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat hari Sabtu, semoga hari ini sungguh menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Saya mau mengajak teman-teman sekalian pada pagi hari ini, pada saat kita membuka mata kita sebelum kita memulai setiap aktivitas. Kita mau hadir, kita mau sujud sembah di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Kita mau mendengarkan sedikit renungan pada pagi hari ini. Saya percaya semoga ini boleh menjadi kekuatan di dalam kita menjalankan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Mari kita memulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Engkau berikan kami satu hari lagi untuk kami boleh membuka mata kami. Kami bisa bernafas pada pagi hari ini. Kami bisa Engkau berikan kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kerinduan kami Tuhan untuk boleh menghadirkan kuasa kasih Roh Kudus pada pagi hari ini. Sebab Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hadir, kami rindu untuk memuji-Mu, kami rindu untuk menyembah-Mu. Engkau sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Thank you Jesus. Amin. Mari teman-teman, kita mau puji Dia, kita mau katakan bahwa Engkau adalah kekuatan di dalam hidup kami. Saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Tak cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung merancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan. 1, 2, 3, 4. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Selamat hari Sabtu semuanya. Kita mau nyanyikan yel-yel kita. Sat Saturday, Sat Saturday. Happy Saturday, Sat Saturday. Sat Saturday, Sat Saturday. Happy
hatiku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau hadir. Kita mau hadirkan Tuhan Yesus di hadapan kita. Bapa, kami mau bawa segala korban syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengingat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Segala apa yang sudah kami terima, segala apa yang sudah kami rasakan sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami Bapa. Engkau yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan Kau tidak pernah mengingat-ingatnya kembali Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku mau membawa segala korban syukurku pada pagi hari ini. Thank you Jesus. Oh, ku bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Oh, we give you thanks. You are amazing Lord. Mari kita mau bersyukur, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Kau berikan hari ini bagi kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Benar Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami mau bawa segala korban syukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Oh,
tersungkur dan sembahmu. Serahkan korban hidupku Tuhan. Ku persembahkan Yes Lord, korban syukurku yang terbaik bagimu. yang terbaik bagimu. Ku bawa Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Allah yang tak berkesudahan, Allah yang tak pernah meninggalkan. Thank you Jesus. Thank you kecukupan bagi hidup Jesus. kami Tuhan. You are worthy to be praised. You're worthy to be praised. You are awesome God. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Because You are great Jesus. Because You are great Jesus. You are great. You are great in Your name, Lord. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Always sing, how great is our God. Yes, You are great, Jesus. How great is our God?
is our God. Let's sing one more time. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Oh, we see how great. Oh, we see how great. One more time. Oh, we see how great is our God. You are great, Jesus. Oh, we praise you, Lord. We worship you, Lord. Hanya Kau yang ku sembah, ya Tuhan, Allah yang luar biasa. Mari kita mau sembah Dia. Persiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Oh, indahnya hadirat-Mu Tuhan. Sungguh ku rindu. Yara lama rawala wara wala wara wala wara wala yara namase. Shikiara yara lama na 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 na. Ku sembah Kau Tuhan, sebab hanya Kau yang layak. Jesus, Jesus. Come on kids, let's worship Him. Masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Biara la wara 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 wara. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami Bapa untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Oh, thank you Jesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat
sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, ku sembah Kau Yesus, hanya Kau yang layak, terima segala pujian. Kiara layara namase, kiara lamara wala wara wala yara namase. Oh Jesus, we worship You, Lord. We worship You, Jesus. Kiara layara namase. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Kiara lamara wala wara wala wara wala wara. Shikara lamara wala wara wara. Terima kasih Tuhan. Oh, kami rindu sekali Tuhan untuk berada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah bawa kami mendekat kepadamu. Pagi ini Bapa, berbicaralah kepada kami, segarkan jiwa kami, bangkitkan iman kami, iman keluargaku. Kalau ada yang jemaat yang melihat umat-Mu Tuhan juga jamah, supaya dengan pemberitaan firman ini Tuhan, kami boleh tetap dikuatkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan, yaitu dari 1 Raja-Raja bab 18 ayat 41 sampai 45. Ya. Jos, Ilena, nih ceritanya bagus ya. Tentang Elia dan Raja Ahab. Ya. Tema pada pagi hari ini adalah ajarku untuk berharap. Ya, ajarku untuk berharap. 1 Raja-Raja bab 18 ayat 41-45. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita mau belajar mengenai bagaimana cara kita berharap. Ya, bagaimana kita di dalam pandemi ini, firman hari ini mengajarkan kita untuk terus seperti Elia. Gimana sih caranya berharap itu?
bagaimana caranya kita boleh terus, boleh tetap kuat, boleh tetap setia, boleh selalu seperti Elia itu punya pemikiran, punya iman yang kuat. Kalau kita lihat, bayangkan ada tanah yang kering ya, pada saat itu, kemudian melihat binatang mati di sekitar ya. Ada kaktus di padang gurun itu ya. Terus kemudian di tengah-tengah kekeringan itu dikatakan tadi Elia mendengar derau hujan. Dari mana bisa dengar derau hujan? Ayo, dari mana? Dari Tuhan. Tapi kalau dilihat Ahab kalau ngelihat ini tanah sudah kering bertahun-tahun, terus kemudian Elia berdoa bilang ada derau hujan. Orang kalau mau hujan itu kelihatan enggak tanda-tandanya? Geluduk dulu, ya just geluduk ya toh. Bersuara, ada angin, dingin-dingin. Ini masih benar-benar apa tuh namanya? Sudah lama tidak hujan dan Elia bisa bilang, "Tenang. Sebentar lagi derau hujan, pergi. Hujan yang lebat akan datang." Nah, bagaimana dia bisa dengar itu? Dari iman Elia. Elia punya iman, ya. Dia punya iman dan dia tahu bahwa sebentar lagi hujan itu akan datang. Nah, apakah hujannya langsung datang? Tidak datang. Kemudian dia naik ke atas, dikatakan lalu Ahab pergi dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel lalu membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Nah, lihat. Tidak langsung, tetapi dia naik ke gunung, kemudian dia bilang sama pembantunya, "Pergi, lihat ke arah laut situ. Ada tanda hujan enggak? Ada enggak?" Enggak ada Tuhan katanya. Naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, yang melihat berkata, "Tidak ada apa-apa." Tapi dia tetap beriman. Ada hujan, naik lagi. Sekali lagi naiklah. Naik sekali lagi ke gunung. Kemudian turun lagi, ada enggak? Enggak ada. Naik lagi ya, terus naik turun sampai ke 7 dan akhirnya ada tanda? Ada, tapi awannya cuma kecil, ada awan kecil. Elia bilang, "Turun cepat, katakan, pasti ada hujan." Nah, setelah itu awannya menjadi besar dan buyur hujannya turun. Nah, ini bagaimana kita bisa bertahan dan terus berharap? Apa yang membuat kita itu bisa seperti Elia? Nomor 1, bangunkan imanmu. Ya, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1. Jadi yang pertama, agar supaya kita bisa berharap seperti Elia, punya iman yang kuat, bangunkan iman kita. Maka saudara akan mampu melihat dalam pikiranmu sebelum saudara melihat dengan mata saudara. Ini seperti yang dikatakan di dalam Ibrani bab 11 ayat 1. Berapa banyak daripada kita, begitu kita melihat satu masalah, lihat kelihatan, lupa bahwa kita semua punya iman. Contoh, ada proyek yang banyak, ada PR, banyak, sudah bingung dulu. Kamu bingung? Iya bingung, tapi harus punya iman. Imannya apa bahwa pekerjaan ini akan terselesaikan. I will finish my homework, my project. I will finish. Sudah finish belum? Belum. Harus dikerjakan, tetapi ada sukacita. Ketika saya di pekerjaan minggu-minggu ini, keadaan enggak beres semua. Ya. Karena apa? Harga-harga naik semua. Semuanya naik. Bersedia barang bahan tidak ada. Bingung, tetapi melihat firman ini dikatakan kita harus beriman, kita harus berpengharapan bahwa selama pandemi ini, sesuatu kacau ini, harapannya adalah akan ada hujan derau yang datang, akan ada berkat, ada kelepasan, walaupun tidak ada barang, nanti bagaimanapun aku tidak tahu, ada barang, akan ada barang, akan ada penyelesaian, ada sesuatu yang sulit dilakukan di kantor.
Oh pasti bisa, karena apa? Tuhan itu loh berserta dengan kita, berserta dengan saudara, berserta dengan saya. Harus kita punya pengharapan. Dan memang saudara, pengharapan itu tidak datang demikian. Bagaimana pengharapan itu bisa datang? Ketika kita boleh fokus. Ketika kita boleh mengerti, punya iman. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika pagi-pagi saya buka WhatsApp dan kemudian saya ada dengarkan sebuah renungan, simple renungannya. Ada seseorang di India, dia punya penyakit gula. Ya, dia punya penyakit gula bertahun-tahun. Singkat cerita, dia ikut seminar, dia mendapatkan bahasa roh, tapi dia tidak, ya menggunakan di persekutuan doa. Tetapi ketika dia mendengar seorang pembicara berkata, gunakan, tidak hanya pakai, gunakan setiap waktu. Dia mulai pakai berbahasa roh, terus 5 menit, 10 menit ya. Apa yang terjadi? Kok badannya seger ya? Semakin seger-seger, dan ketika dia cek ulang, gulanya yang tidak pernah normal bisa di bawah 80. Inilah dia bingung karena dia sudah pakai obat apapun bertahun-tahun. Karena apa? Karena ketika dia bisa berbahasa roh, ketika dia berdoa kepada Tuhan, ada kekuatan. Dan kekuatan itulah pengharapan yang menjadikan derau hujan itu menyembuhkan. Saya dengar begitu, saya aplikasikan. Saya kalau pagi biasanya sepedaan sama anak saya. Tapi sambil bersepeda pagi-pagi hari, menikmati pemandangan yang indah walaupun cuma 1 jam, 1 jam setengah. Saya sambil ngelup, saya bahasa roh saudara. Saya bahasa roh. Pulang, saya ke kantor, nyetir, saya berbahasa roh. Ketika sampai di kantor, yang kemarinnya saya pusing seperti orang dimasukkan ke dalam kompor, panas, frustasi. Duh, bagaimana nih? Bagaimana? Hari itu tiba-tiba ada ide. Saya telepon customer, ada penyelesaian dan lain sebagainya. Ketika pengharapan kita, mata kita tidak melihat kepada permasalahan, tapi melihat pada pengharapan Tuhan. Ada jalan keluar loh saudara. Ya, memang tidak langsung. 7 kali artinya banyak usaha yang harus kita lakukan. Tetapi pengharapan itu yang diharapkan kepada Tuhan tidak sia-sia. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar berharap? Blokir kopengmu, blokir kebisingan. Ya, di cerita itu perhatikan, Elia naik ke Gunung Karmen lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Bisa, siapa yang bisa begitu? Berlutut, kepalanya masuk di antara lutut, bisa. Nah ini bisa, kalau yang sudah perutnya atau sudah berumur, saya tidak anjurkan. Ya, sampai kopengnya itu di antara 2 lutut, artinya apa? Dia memblokir daripada kebisingan. Ada hujan, tidak ada. Blokir, dia berdoa ya. Saudara, kalau ada masalah, kalau kita bingung ya, datanglah kepada Tuhan, kita berlutut ya. Jangan banyak memperhatikan apa kata orang ya. Berapa banyak dari kita sering bingung dengan kritik. Terlalu bereaksi terhadap kritik atau omongan orang lain. Ada yang mengatakan kalau mau menghindari kritik, do nothing, say nothing, and be nothing ya. Jangan baperan maksudnya. Tapi fokuskan telinga kita kepada Tuhan. Pada saat Anda mau maju, coba perhatikan ini. Ketika Anda mau maju, mau berubah, mendengarkan firman Tuhan, mau melihat Tuhan itu mau ngomong apa. Ada orang-orang yang tidak setuju dengan saudara. Ya, ada. Mereka tidak bisa mengikuti perubahan Anda. Mereka ini punya kecenderungan untuk menjadi pengkritik. Ataupun tidak suka, bisa juga tidak suka dengan Anda. Anda mau sehat dikritik. Anda tidak ngapain dikritik. Anda mau ke gereja dikritik. Anda mau maju dibilang, wah terlalu berani. Semua orang akan mengkritik. Ya. Anda punya
YouTube aja yang terkenal-terkenal itu ada yang like, ada yang dislike. Beritanya bagusnya sebagaimanapun pasti ada yang like dan ada yang dislike. Normal. Tetapi kita harus bisa mengetahui apa yang ada di pikiran kita. Kalau kita punya banyak teman, ada 10.000 teman, maka ada 10.000 gambaran tentang hidup kita. Ada yang suka sama Jos, ada yang enggak suka sama Jos. Ada yang kalau ketemu Ilena suka, ada yang ketemu Ilena tidak suka. Ada yang sama Anda sangat memuja-muja Anda. Ada yang dengar namanya aja sudah lari. Itu ada. Tetapi bagaimanapun pandangan orang, noise ini di sekitar kita, yang terpenting tinggal dua. Bagaimana Allah memandang saudara dan bagaimana Anda melihat diri Anda. Maka kalau dalam keadaan yang membingungkan dan lain sebagainya, mari tiru seperti Elia. Dia berlutut, kupingnya di antara kakinya. Dalam arti kata kita mau fokuskan dengar apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Tahu apa yang Tuhan katakan tentang dirimu? Wow, amazing. Dia berkata that you are wonderful. You are amazing. You are fantastic. You are beautiful. You are phenomenal. Kamu sangat berharga. Bahkan oleh karena kamu aku mau mati di kayu salib. I love you. Aku mau mati untukmu. Itu yang Tuhan katakan tentang saudara dan saya. He is with you, with me. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengalami pergumulan, kita tidak sendiri. Tetapi kita ada bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Immanuel. Ini yang Elia dengarkan. Sehingga dia punya harapan. Dia punya kekuatan. Yang tidak kelihatan dengan mata, dia tetap teguh. Dia naik turun gunung sampai 7 kali. Bayangkan saya pernah bayangkan di Israel saya naik gunung Karmel itu sudah tinggi, terus turun, aduh ketinggalan naik lagi sampai 7 kali. Waduh, ya repot saudara. Tetapi ini yang dilakukan, tetap walaupun ada tanda kecil pun, dari tidak ada tanda sampai ada tanda, dia tetap berharap. Karena apa? Dia tahu bahwa Bapa di surga is the best. Ya, oleh karena itu, mari kita mau belajar berharap. Mari kita mau belajar percaya bahwa kasih-Nya, karya Dia nyata walaupun belum kelihatan. Ya. Dan Dia bela-belain untuk menebus diri saudara dan kita dan saya. Karena kita ini layak. Kita ini kesayangan Tuhan. You are wonderful. God loves you. Dia sendiri berkatakan, engkau berharga di mataku. Jangan dengerin kata-kata orang, wah failure. Kamu sudah gagal di dalam hidup. No. Harapan kita hanya di dalam Yesus. Karena hanya di dalam Dia kita aman. Hanya di dalam Dia rancangan hidup kita tidak pernah gagal. Rancangan kita gagal, yes. Dan bahkan Tuhan karena begitu mencintai saudara dan saya sering menggagalkan doa kita. Membatalkan apa yang kita minta. Karena apa? Karena Dia tahu yang terbaik saudara. Dia menerangi jalan kita. Oleh karena itu jangan pernah pengharapan kita hilang. Karena Dia adalah Allah yang mencintai saudara. Mencintai kita. Amin. Mari saudara-saudaraku yang terkasih. Saya akan berdoa. Bahwa harapan kita hanya kepada Dia. Kalau saudara sekarang kehilangan harapan, minta. Supaya Tuhan boleh memberikan kekuatan Roh Kudus-Nya pada pagi hari ini. Bangun imanmu. Blokir dari segala
kebisingan, fokuskan kepada Tuhan. Sehingga kita punya benar-benar diisi oleh pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Yang sudah bisa bahasa roh, berdoalah. Karena di situ Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang, amin, hidupku, katakan Hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, Oh, Kau tebus hidupku, Tuhan. tebus hidupku. Nama-Mu Berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. harapanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, harapanku di dalam-Mu, Tuhan. Di dalam-Mu. Hanya Engkau Yesusku. Hanya Kau Yesus kuat. Yes, ku percaya. Ku percaya, Ku aman ku dalam-Mu. aman dalam-Mu. Ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, Yes, Lord, segala ku pekerjaanku aman aman di dalam-Mu, Tuhan. dalam-Mu. Ku percaya segala keluargaku, Tuhan. Katakan, keluargaku. Ku percaya, Keluargaku, Tuhan. ku aman dalam-Mu. Kesehatanku, ku percaya, Tuhan. Katakan,
bahkan anak saudara, keluarga, saat ini yang berada kita dalam pandemi COVID. Siapa yang mungkin sakit, yang terbaring sakit di rumah sakit, kita mungkin malu atau tidak bisa memberitahu. Tuhan tahu, serahkan. Dan saat ini kita memilih untuk percaya. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, katakan, ku percaya. Ku percaya, ku aman dalammu. Sekali lagi kita katakan, ku percaya. Ku percaya, ku aman dalammu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku aman di dalam-Mu. Amin. Terima kasih pengharapan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh berharap karena ada Engkau. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau kalian pingin memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari, mungkin hari Senin sampai hari Jumat, di komunitas kami HSM bisa join di Good Morning Jesus, ya. Itu ada firman, ada memuji Tuhan. Karena penting sekali ketika kita awali suatu hari, kita blokir noise, kita mau mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan. Kita mau tahu apa yang Tuhan mau, Roh Kudus mau pimpin kita kemana pada hari itu. Yang masih belum pernah gabung, bisa gabung di hsm.worship ya gini ya. hsm.worship, di IG-nya hsm.worship. Ini kita sama-sama Sabtu family kita memuji, tapi percaya ketika kita muji dan muliakan Tuhan bersama-sama pasti ada kekuatan. Thank you all. Selamat beraktivitas, selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhanlah kekuatan dan pasbuku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku.
Yesus memberkati.